berdua dalam tugas agama akan membuat sebuah podcast dengan tema mengenai hak sebagai anggota gereja berdasarkan ajarannya. Seperti hak dalam bidang liturgi, hak dalam bidang pewartaan, dan hak dalam bidang kebebasan. Namun sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Miss Rea selaku guru pembimbing pada pelajaran agama kali ini, karena Miss telah memberikan tugas podcast yang sangat bermanfaat dalam bidang pengembangan komunikasi dan liturgi kami selaku murid sekolah. Selain itu juga, kami ingin berterima kasih kepada Pak Dion karena telah bersedia merelakan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan podcast kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan segera memulai podcast kali ini. Nah, jadi tema utama pembahasan kali ini kan tentang hak anggota gereja kan? Iya, benar sekali. Ya. Kira-kira menurut pendapat lu, apa sih hak anggota gereja dalam bidang liturgi, Dok? Kalau menurut pendapat gua, hak turut serta dalam mewartakan, kita memiliki hak turut serta dalam mewartakan kabar baik. Hak dalam bidang pewartaan, sebagai anggota gereja kita memiliki hak untuk menerima pendidikan pewartaan, berpartisipasi dalam kegiatan pewartaan, memiliki kebebasan untuk mewartakan. Ya itu aja sih. Kalau menurut lo gimana, Ken? Kalau menurut gua sendiri sih, hak dalam bidang pewartaan tuh kita punya hak sebagai anggota gereja dalam bidang liturgi. Kita memiliki suatu kewenangan buat berpartisipasi aktif dalam perayaan-perayaan liturgi sesuai dengan ajaran gereja, kayak buat nerima sakramen dan ikut ambil bagian dalam upacara agama gitu. Kalau menurut Pak Dion gimana? Iya, seperti yang dikatakan Kenzi dan Ricardo ya. Yaitu kita tahu hak itu adalah sesuatu yang Kita miliki ya. Iya. sesuatu yang kita miliki, dan itu keharusan dan menjadi kebebasan seseorang untuk memiliki itu. Nah, kalau berkaitan dengan liturgi atau gereja, terutama dalam bidang liturgi ya, liturgi itu dalam gereja Katolik itu tentang ibadat-ibadat atau perayaan-perayaan. Nah, hak kita sebagai tidak bisa melepaskan diri dari hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ya, betul. Sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Hak kita itu ya berdoa kepada Dia supaya apa? Kita memperoleh kehidupan, kita memperoleh ya anugerah berlimpah dari Dia. Nah, kita punya hak untuk berkomunikasi Dia melalui doa. Doa itu salah satu bentuk hak kita yang bisa kita lakukan, bisa secara bersama-sama. Misalnya dalam gereja Katolik itu ada sakramen Ekaristia, misa atau itu. Ya. Nah, kita adalah berpartisipasi aktif dalam Kita itu. mengikuti kegiatan itu. Bisa saja misalnya kalau usia-usia kalian ini, kalau dalam gereja Katolik bisa menjadi putra-putri altar. Nah, itu bisa juga kalian. Kemudian hak untuk apa? Menerima sakramen, Ya. sakramen misalnya apa? Komuni pertama. Ya. Itu hak. Kalian hak dibaptis, kemudian berhak menjadi anggota dari komunitas gereja itu. Lalu kalau dalam bidang pewartaan ya, pewartaan itu tidak harus menjadi seorang romo ya, atau pastor di depan yang harus berkata. Kita bisa mewartakan misalnya kita sharing ini seperti ini. Itu salah satu bentuk pewartaan pengetahuan. Bisa juga melalui tindakan kita. Ya. Kita berbuat baik itu kita mewartakan kebaikan melalui tindakan kita. Pasti bisa lewat berbagai cara ya, Pak? Iya, berbagai cara. Perkataan dan perbuatan. Perbuatan ya. Terus, Pak. Terus lanjut apa tentang kebebasan ya? Iya, tentang kebebasan. Menurut saya dalam bidang hak dan kewajiban dalam anggota gereja, kebebasan itu kita memiliki banyak kebebasan tentunya Pak di dunia ini, tapi kita juga punya batasan sendiri dalam kehidupan ini. Contoh dalam kebebasan kita bebas untuk berkomunikasi dengan orang tentang bagaimana mengutarakan pendapat kita, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Kalau kamu gimana, Jeb? Kalau menurut aku sih kita bisa menyampaikan pendapat dengan hormat, mendalami pendidikan iman dan doktrin gereja, serta menggunakan bakat dan karunia yang untuk pelayanan seperti dalam kelompok doa atau kegiatan sosial gitu. Nah, kalau kebebasan kan itu juga diatur oleh negara ya. Ya. Iya. Kebebasan beragama itu pasal berapa itu? Ada lah, Pak. 28 ya. 28 kalau nggak salah itu tentang bahwa setiap orang itu negara itu melindungi dan memberikan kebebasan untuk setiap orang itu memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Ya.
Jadi di situ kita sudah mendapat kebebasan, dan kebebasan itu dilindungi oleh negara. Jadi setiap orang berhak untuk bebas memilih agama manapun yang dia yang mau dia percaya atau yang dia anut. Jadi kebebasan tidak ya, dalam berdoa juga itu kita bebas. Tidak ada orang yang melarang kita berdoa. Jadi tidak ada yang melarang kita. Itu kan soal bagaimana hubungan kita membangun hubungan dengan yang Sang Pencipta. Jadi siapapun tidak bisa melarang kita. Itu kebebasan. Oke, tadi kan apa lagi? Dalam liturgi udah tadi. Dalam Pewartaan liturgi, udah. pewartaan udah. Kebebasan juga udah. Contohnya. Nah, contoh-contohnya gimana menurut kalau dari kalian? Contoh dalam liturgi ya yang tadi saya bilang 5 sakramen itu hakikat. Nah, sakramen ya. Nah, kemudian Kalau saya kebebasan dalam bidang kebebasan tuh kayak contohnya bebas berpendapat di mana saja. kebebasan dalam pewartaan ya berarti ya. Kalau menurut saya untuk dalam pewartaan gitu Pak, kita bisa melakukan pewartaan itu juga di sekolah. Contohnya diadakannya misa atau misalkan diadakan bina iman itu kan juga mewartakan. Jadi menurut saya itu juga bisa dilakukan di sekolah dimanapun berada, bisa mewartakan Injil Tuhan kepada sesama ataupun kepada orang lain. Kalau dalam pewartaan juga kayak bisa mengajar agama gitu atau membagikan mengajar agama gitu atau membagikan renungan gitu. Sudah ya. Selain itu kan kalian sekarang kan generasi Z. Ya. Iya. Z. Ya, media sosial, status kalian misalnya kalian Iya, Pak. posting status tentang bacaan hari ini Iya. atau kata-kata dari kitab suci gitu yang kalian suka. Nah, itu juga salah satu bentuk Pewartaan. pewartaan dan di dalam kebebasan juga mengungkapkan Iya, pendapat betul. kita juga membagikan kepada orang lain. Memang bisa melalui berbagai cara ya. Iya, bisa menggunakan berbagai cara dan berbagai alat yang kita sarana itu banyak. Udah. Kalau solusi untuk menyadarkannya tuh gimana Pak? Supaya orang melaksanakan haknya. Iya. Iya, solusinya ya kalau kalian usia kalian ini ya dimulai dari keluarga. Ya. Karena misalnya kalau Pak Dion aja misalnya dari Pak Dion, agama itu bukan pilihan Pak Dion tapi dari orang tua. Tetapi orang tua di sini mereka yang bertanggung jawab membaptis misalnya kalian atau teman-teman yang Katolik dibaptis itu ya karena orang tua punya tanggung jawab. Di sini masih dalam bentuk tanggung jawab orang tua, masih dalam bentuk tanggung jawab orang tua, jadi masih dibimbing. Kita dibimbing, kemudian ada pewartaan di situ bagaimana kita dibentuk untuk tidak menjadi anggota komunitas, berarti kita berperan berpartisipasi aktif, menyadarkan kita untuk apa? Kamu juga harus melakukan pewartaan melalui tutur kata, melalui perbuatan. Kesadaran ya bisa disadarkan ya melalui orang tua, kemudian kalau di sekolah ada guru yang terus mengingatkan harus bertutur kata yang baik, kemudian harus rajin berdoa. Iya. Kemudian berdoa itu kapan saja sebelum makan kemudian disadarkan juga dan melalui kalau di sekolah kita kan ada renungan setiap pagi. Iya. Nah, itu juga salah satu bentuk pewartaan juga. Renungan itu ya di dalam ada pesan-pesan Injil, pesan tentang moral, bagaimana bertindak. Itu kan ada. Di sekolah kita sudah ada. Oke. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil podcast kali ini itu kalau tiap umat atau anggota gereja punya hak yang sama, baik itu hak dalam liturgi, pewartaan, dan kebebasan. Hak dalam liturgi contohnya seperti hak untuk mendapatkan pelayanan rohani, menerima sakramen, dan hak mengadakan ibadat sesuai dengan ritus yang ditetapkan. Sedangkan dalam bidang pewartaan, kita memiliki hak dalam ikut serta mewartakan Injil dan memperoleh pendidikan Katolik. Dan yang terakhir adalah hak dalam bidang kebebasan, yakni hak untuk bersikap, hak mengemukakan pendapat, dan hak memilih status kehidupan. Akhir kata, terima kasih telah mendengarkan podcast dari kami.
Semoga pembahasan kita tentang hak-hak gereja Katolik dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan tanggung jawab anggota gereja dalam masyarakat. Pesan saya ke depannya adalah sebagai umat beriman, mari kita terus mendukung dan menghormati hak-hak gereja untuk menjalankan tugasnya demi kebaikan bersama dan kemuliaan Tuhan. Oke, terima kasih.